Mohon perhatian, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-79, bertindak selaku pembina upacara, Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST. Pemimpin upacara, Roy Sandi Eskom, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 3 Juni tahun 1979. Analis olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe. Perwira upacara, Luther Esos, lahir di Palopo pada tanggal 6 Juni tahun 1969. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe. Pengibar bendera merah putih, Muhammad Yasin, lahir di Konawe pada tanggal 17 Juni tahun 2009, siswa SMK Negeri 1 Konawe. Muhammad Alif Ramadan, lahir di Wawotobi pada tanggal 23 Agustus tahun 2009, siswa SMA Negeri 1 Wawotobi. Muhammad Caisar, lahir di Kendari pada tanggal 3 Januari tahun 2009, siswa SMA Negeri 1 Unaha. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nur Elisa, lahir di Anggaberi pada tanggal 21 Januari tahun 2011, siswi SMA Negeri 1 Unaha. Pembaca teks Kongres Pemuda, Waode Najwa, lahir di Kendari pada tanggal 24 Desember tahun 2010, siswi Madrasah Alia Negeri 1 Konawe. Kedua pembaca merupakan utusan Kuarcap Kumanawe binaan Polres Konawe. Pembawa acara, Cita Nusrin SPD, lahir di Asinua pada tanggal 22 Februari tahun 1992. Yesi Aprilia Sahrianto SPD, lahir di Molawe pada tanggal 9 April tahun 1992. Unit kerja, staf protokol pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe. Selesai.
Laporan perwira upacara. Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST, selaku pembina upacara, tiba di tempat upacara, dimohon menuju mimbar upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara. Di tempat. Undangan dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih. Hormat!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Lapor pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya
membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera Nenbon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islaminten Bon, Yong Batak, Yong Selebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan oleh pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam pemuda. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda tahun 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepati dengan darah dan nyawa. Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama. Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah. Kita hidup di zaman yang berat. Dunia bergerak cepat. Namun kita tidak boleh takut karena kita harus percaya. Di setiap kampung, di setiap kota masih ada anak-anak muda Indonesia yang jujur, tangguh dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita butuh pemuda yang patriotik, gigih dan empati, yang mencintai tanah air kita dengan tindakan yang nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang. Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden, jangan takut bermimpi besar. Jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah. Kalian adalah penentu sejarah berikutnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Mari kita jaga api perjuangan ini. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta upacara yang terhormat, mari sejenak kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dalam hal ini izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan cara agama Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada hari ini tanggal 28 Oktober 2025 kami berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan hati nan bersih, penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda untuk kami jadikan sebagai spirit membangun generasi muda yang cerdas, berkompeten, berdaya saing, berkarakter akhlak mulia, dan berkeadaban untuk menjemput pencapaian prestasi-prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia Raya dan alam semesta. Allahumma ya Allah, dengan rahmat-Mu juga kami mengungkapkan rasa syukur atas segala limpahan kasih sayang dan padilah-Mu. Engkau titahkan di bumi-Mu ini para pemuda, pelopor pengukir sejarah dalam untaian perjalanan bangsa kami, mengumandangkan dengan lantang gagah berani Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ya Allah yang Maha Bijaksana, eratkan persaudaraan kami hingga menghasilkan kekuatan yang dahsyat untuk membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada di antara kami mampu kami rajut menjadi mozaik kekuatan untuk membangun kemajuan bangsa
Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, dan mementingkan diri sendiri, serta perangai yang tidak terpuji. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi kami. Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu-pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan kembali ke mimbar kehormatan. Persembahan lagu-lagu Bangun Pemudi Pemuda, Padamu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Manusia Kuat oleh kelompok Aubade SMP Negeri 2 Unaha.
Belum selesai upacara, masuk kembali.
Dilanjutkan dengan penyerahan bonus kepada atlet berprestasi oleh Bupati Konawe. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Pemuda yang berprestasi pertama itu Rahmat Lagaligo, lahir di Anggaberi pada tanggal 14 Januari tahun 2005, merupakan putra tercinta dari Bapak Insinyur Jainal Mare dan Ibu Rita Papua. Dengan prestasi juara 1 Pomase Under 30 Gwangju International Open 2025 Korea Selatan. Untuknya itu dihadiahi uang pembinaan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe senilai 20 juta rupiah. Dan selanjutnya Ilu Sinta Sundariasi SOR, lahir di Langgomea pada tanggal 16 September tahun 2001, merupakan putri tercinta dari Bapak Ketut Wersen dan Ibu Ketut Darmi Astuti. Dengan prestasi medali perunggu Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut tahun 2024 dan medali perunggu PON Bela Diri Kudus Jawa Tengah September tahun 2025. Untuknya itu pemerintah daerah Kabupaten Konawe mengapresiasi uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih, sesi foto selesai. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Laporan perwira upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Siap! Gerak! Para komandan dapat mengambil alih pimpinan barisannya dan susun sesuai rencana. Kerjakan! Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih untuk seluruh partisipasi dalam upacara hari lahir atau hari Sumpah Pemuda ke-79. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan acara pamitan Kepala BPS Kabupaten Konawe kepada Bupati Konawe dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Untuk itu kepada seluruh panitia termasuk dari BPS dan juga teman-teman dari umum kami persilakan untuk mengatur segala. Matikan musiknya dulu, minta tolong. Ya, dan untuk itu seluruh adik-adik yang memakai pakaian adat kami mohon untuk ke sumber suara. Ya baiklah, mohon izin Bapak Bupati Konawe, mohon izin Kepala BPS. Sepatah kata dari BPS Kabupaten Konawe kepada Ibu Maswia, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Konawe,
Wakil Bupati yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Bupati, Kepala Pengadilan, dan maaf saya agak ini Pak karena ini hal yang luar biasa buat saya, surprise kayaknya buat saya. Yang terhormat untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya selalu bahagia. Izin Pak Bupati dan hadirin sekalian bahwa saya per 1 November 2025 alhamdulillah mengakhiri masa tugas saya sebagai ASN. Saya berkecimpung di ASN sejak tahun 1988, kurang lebih 37 tahun 8 bulan. 8 bulan 29 hari saya berkecimpung di ASN dan mengabdikan hampir dari 50 lebih persen umur saya ada di ASN di kantor. Saya berusia 58 tahun, jadi 37 tahun 8 bulan saya abdikan diri saya untuk negara dan sisanya untuk keluarga. Alhamdulillah ini hal yang luar biasa. Saya di Konawe 1 tahun 8 bulan Pak, tapi perhatian buat saya sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Bupati, walaupun hanya beberapa bulan kita bersama, tapi sangat berkesan buat saya. Saya terus terang di Konawe sendiri Pak, keluarga di Kendari, mohon maaf tidak bisa hadir karena ini hal yang surprise buat saya tentunya. Saya tidak sangka Bu bahwa ini akan dibuat seperti ini. Tidak akan saya lupa, walaupun hanya 1 tahun 8 bulan, tetapi ini sangat berkesan buat saya. Sekali lagi, semoga apa yang saya berikan buat Kabupaten Konawe bisa bermanfaat dan akan saya kenang selalu. Sekali lagi terima kasih, surprise Pak, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan pada kesempatan ini saya juga mohon maaf jika selama berkoordinasi bersama mungkin ada hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan dan kita saling memaafkan, itulah kita manusia. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Ibu Haja Siti Masua SMSE. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan dari Bupati Konawe dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe kepada Ibu Haja Siti Masuya SEMS. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ibu Kepala BPS Kabupaten Konawe Purnabakti, Ibu Haja Siti Masuya SEMS. Pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh Ibu Haja Siti Masuya yang akan diberikan langsung oleh Bupati Konawe, Wakil Bupati Konawe, dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe.
Ya, mohon izin, mohon berkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaha, Pabung Unaha, BNN, kemudian mohon izin berkenan perwakilan dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk bersama-sama menerima tumpeng dari Kepala BPS Kabupaten Konawe. Mohon izin juga perwakilan dari Rektor Unilagi, Akademisi Unilagi, kami persilahkan. Dan setelah acara pamitan dari Purna Bakti Ibu Haja Siti Mas WSE MS, kami juga mengundang seluruh Forkopimda untuk makan siang bersama di Aula Inowa. Ya, mohon izin, mohon berkenan untuk tidak bergeser. Kami persilakan adik-adik yang memakai pakaian adat untuk berfoto bersama. Silakan. Ya, sekali lagi kami informasikan setelah upacara untuk seluruh pimpinan OPD dan seluruh Forkopimda untuk makan siang bersama di Aula Inowa.